السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat wal ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di tafsir Juz'il Amma, tafsir Juz'il Thalathin fi surat Az-Zalzalah. Minal ayatil wahidah hatta tsaminah. Kita akan melanjutkan tafsir Juz' Amma atau tafsir Juz' 30. Kita lanjutkan di tafsir surah Al-Zalzalah yang berjumlah 8 ayat 1 sampai 8. Sebagaimana biasanya Allah Subhanahu wa taala atau di setiap awal surat dimulai dengan basmalah, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim, dan telah berlalu penjelasan tentang bismillahirrahmanirrahim, baik itu i'rabnya ataupun makna kata perkatanya. Surah Al-Zalzalah sesuai dengan cerita yang terkandung di dalam surah Al-Zalzalah ini, yakni berkenaan dengan guncangan. Karena dalam bahasa Arab ketika ada pengulangan dua huruf, ya, fa'lala, zalzala atau yang semisal dengan ini mengandung makna pergerakan, guncangan ataupun yang semisalnya. Ya, dia dari fi'il, disebut dalam ilmu sharaf itu yakni fi'il rubai mujarrad, fi'il 4 huruf yang asli. Ya, dia aslinya memang seperti ini, zalzal, dom, ya, dan yang semisal dengannya. Yang semisal dengan ini nanti akan kita dapati ketika kita belajar bahasa Arab, terutama ketika kita mempelajari sharaf, ada fi'il-fi'il yang serupa dan semakna dengan ini. Ya. Nah, zalzalah ini masdarnya dari fi'il zalzala yuzalzilu zalzalatan. Ya, zilzal. Baik, di sini akan kita bacakan terlebih dahulu sebagaimana biasanya dari awal surat ini sampai akhir, dan akan kita jelaskan secara ringkas makna dari kalimat per kalimat, ya, ini kata per kata. Ya, dalam bahasa Arab arti dari kalimatun adalah kata. Ya, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia diarabkan jumlah, gitu ya, jumlah. Nah, kita akan melihat dari setiap ayat makna dari kalimat per kalimat atau kata per kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzila. Aslinya itu zalzala lalu dimajhulkan. Lalu dimajhulkan dalam fi'il itu, dalam ilmu, ya, pembahasan fi'il ataupun sharaf, itu ada fi'il yang ma'lum, ada yang majhul. Kalau doroba itu telah memukul, tapi kalau duriba dipukul. Nah, begitu. Zalzala itu mengguncangkan, kalau zulzila itu diguncang. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya yang mengguncangkan bumi ini adalah Allah. Aslinya idza zalzalallahul arda, itu aslinya. Jelas ya? Idza zalzalallahul arda, itu aslinya. Lalu dimajhulkan idza zulzila al-ardu. Al-ardu termasuk isim muannas, makanya diletakkan ta. Zulzilat. Karena dia berhadapan dengan alif lam, maka tak sukunnya ini diberikan harokah.
Zulzilat al-ardu itu aslinya. Tapi itu berat. Berat ketika dia dibaca dengan muwassalah, dengan sambung. Idza zulzilat al-ardu. Ya, jadi boleh disambung karena dia ketemunya dua sukun. Taknya sukun dan alif lamnya sukun. Idza zulzilatil ardu. Baik. Contoh misalnya Doroba Aliyun kalban, kan begitu, paling sering contohnya. Ali telah memukul seekor anjing. Doroba Aliyun kalban. Nah, alinya ini ingin disembunyikan, tidak perlu diketahui orang lah. Maka fiilnya dimajhulkan. Duriba kalbun. Anjing itu dipukul. Ya, orang-orang udah tahu siapa yang pukul nih, si Ali. Itu contoh. Nah, ketika disebutkan idza zulzilatil ardu, apabila bumi diguncangkan, udah pahamlah siapa yang guncang. Masa antum? Ya, enggak mungkin kita yang guncang-guncang ini, tidak kuat kita guncangin bumi ini. Goyang rumah ini aja kita enggak bisa, ya, atau masjid ini kita tidak bisa menggoyangnya kecuali pakai alat yang lebih kuat lagi yang bisa menggoyangnya. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya? Zalzala artinya mengguncang, zulzila diguncang. Idza zulzilat al-ardu, sehingga al-ardo yang awalnya fathah sebagai maf'ul dia dibaca dhammah al-ardu karena dia menempati fa'il atau yang dikenal dengan naibul fa'il. Idza sudah tahu maknanya, yaitu mengandung makna dzaraf, apabila bumi diguncangkan. Lalu didatangkan masdar zilzal. Zilzal ini masdar. Zalzala yuzalzilu zalzalatan zilzalan. Muzalzilun muzalzalun. Nah, itu dia kalau belajar tafsir kan gitu. Semua dimunculkan pecahan kalimat itu. Ya, semua dimunculkan pecahan kalimat itu ketika belajar ilmu sharaf tasrif. Nah, zilzal itu masdar yang didatangkan tujuannya untuk memberikan penekanan. Misal saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh, dorobtu atau doroba Aliyun kalban dorban. Maksudnya apa? Ali benar-benar memukul seekor anjing tadi. Jadi ditambahkan lagi masdar dari doroba. Doroba Aliyun kalban dorban. Ya, akaltu to'aman aklan. Syaribtul ma syarban. Nah, pengulangan-pengulangan masdar seperti ini dari fi'il, jumlah fi'liyah, tujuannya bisa untuk penekanan, takkid. Itu betul-betul dimakan, betul-betul diminum. Orang yang dengar juga enggak ragu lagi. Begitu juga ini. Ketika kita mendengar ayat dan membaca ini, kita enggak ragu lagi karena Allah Ta'ala memberikan penekanan, dimunculkan lagi masdar dari zalzalah. Idza zulzilatil ard zilzalaha. Jika bumi itu diguncangkan dengan benar seguncang-guncangnya, kan begitulah kita terjemahkan. Betul-betul berguncang. Bahkan saat ini kita dapati, bahkan mungkin sebagian kita pernah merasakan bagaimana berpijak di atas bumi yang sedang berguncang, sedang gempa. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala untuk Balikpapan sekitarnya, alhamdulillah. Nikmatullah alaina wa alaman. Ya, fi Balikpapan. Saya waktu pas gempa tsunami Aceh di sana. Ya. Karena itu pas bertepatan hari Ahad, mau kajian jam 8 kan itu. Kita mau kajian sekitar mau mendekati jam 8. Lagi naik motor itu. Di jalan orang-orang berhamburan keluar. Wur, ya kita enggak bisa ini kan, berhamburan orang keluar. Gak terasa kan gempa kalau di atas motor, begitu berhenti motornya baru gini. Baru goyang kan begitu. Ya. Dan waktu pas di Jogja juga tahun 2006, yaitu pas bertepatan subuh. Dan lagi jam tahfidz itu, habis sholat subuh lalu biasa sebagaimana santri semua dalam masjid, jam hafalan Quran. Ya. Kemudian bangunan itu deng bersuara. Ya, lama-kelamaan pada berlarian, berbenturan semuanya. Sampai saya duduk di sebuah pintu di sini, saya larinya pintu sana. Padahal sebelah saya itu pintu. Nah, begitulah guncangnya kita kalau lagi kacau seperti itu. Pintu itu sebelah kanan saya. Saya duduk karena sebagai
rois ya waktu itu, nggak ada yang boleh keluar. Jadi pintu, ya sebelah saya ini pintu karena ngawasin yang keluar masuk santri mau kemana kan biasa begitu. Begitu gempa larinya ke pintu yang lain. Begitu ya guncangnya itu gempa itu, pikiran kita itu sudah kacau. Itu masih gempa di dunia, ya masih zalzalah di dunia. Dan beberapa gempa yang lainnya ketika menjadi relawan, ya merasakan gempa terakhir kemarin di Cianjur. Jadi betul-betul gempa itu masih gempa di dunia. Jadi kalau Allah Ta'ala telah mengguncangkan bumi ini diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, terlebih lagi dalam ayat ini yang nanti akan kita dapatkan di sini tafsiran para ulama, apakah ini kejadiannya berkenaan dengan gempa di dunia ataukah gempa saat menjelang hari kiamat atau saat kejadian hari kiamat. Taib. Zilzalaha, hanya itu kembali kepada al-ardu. Hanya itu kembali kepada al-ardu. Aslinya idza zulzilatil ardu zilzala al-ardi. Zilzala al-ardi itu aslinya. Jadi untuk menekankan betul-betul bumi ini berguncang, bergoyang. Ya. Taib. Kemudian ayat yang kedua, wa akhraja, aslinya akhraja. Wa akhraja, lalu ditaruh atau diletakkan taknis, tak yang menunjukkan bahwasanya pelakunya wanita, sama seperti sebelumnya. Lihat al-ardu itu dhammah lagi dia karena dia sebagai fa'ilnya. Akhraja artinya mengeluarkan. Kalau kharaja kan keluar, akhraja mengeluarkan. Ya, kharajtu minal masjid. Ya, tapi kalau akhrajtu al-waraqah naqdiyah minal jaib. Ya, saya mengeluarkan lembaran uang dari kantong. Akhrajtu fulan minal masjid. Aku keluarkan si fulan dari masjid. Itu akhraja. Nah, wa akhrajatil ardu, wa akhrajat itu aslinya juga tak taknis. Lalu karena dia bertemu dengan alif lam, ya bertemu dengan alif lam, bertemu dengan hukum sukun, sukun ketemu sukun, maka sukun sebelumnya di kasrah untuk memudahkan bacaan. Iltiqa'us sakinatain. Akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan. Tadi akhraja mengeluarkan. Apa yang akan dikeluarkannya? Athqal. Sakil. Ya, saklun. Tahu sakil? Apa arti sakil? Tulab? Berat, beban. Ya. Makanya olahraga angkat barbel bahasa Arabnya apa? Raf'ul athqal. Ya, raf'ul athqal itu nah. Yang gini itu kan, barbel itu. Nah, itu namanya olahraga, namanya dalam bahasa Arabnya raf'ul athqal. Rafa' artinya kan mengangkat, raf'ul athqal. Nah, athqal ini beban. Maka bumi pada waktu itu akan mengeluarkan semua yang membebani dia. Udah, capek ini. Keluarkan semuanya. Apa yang dikandung di dalam perutnya, ya kan dia mengandung. Banyak yang dikandung bumi. Apakah itu emas, perak, nikel, apapun itu keluar semuanya meluap, dimuntahkan sama si bumi. Ya, dimuntahkan semuanya. Taib itu dia. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Hanya itu kembali ke mana? Hanya itu domir ganti mana? Al-ardu. Ya. Bumi akan mengeluarkan beban-bebannya, maksud beban-beban si bumi tadi. Kemudian yang ketiga, wa qalal insanu ma laha. Dan al-insan akan berkata pada kejadian itu. Ya, ma laha, apa yang terjadi dengan bumi ini? Laha, ha itu kembali kepada al-ard. Jadi manusia saat terjadinya gempa, bahkan saat ini saja kalau terjadi gempa ya manusia atau sebagian manusia akan berkata demikian. Apa ini? Ada apa ini? Kan begitu ya. Ada apa ini? Ada apa ini? Apa? Lindu katanya. Ya, ada apa ini? Nah, begitu juga dalam ayat ini. Wa qalal insan, dan insan akan berkata saat terjadi gempa, bumi ini goyang, manusia akan berkata malaha. Apa ini? Kenapa? Ada apa nih bumi ini? Kok goyang? Seharusnya dia kokoh, tapi dia goyang. Taib.
Lalu ayat yang keempat, yauma idzin, pada hari itu. Yauma idzin ini gabungan dua ya, yaum hari dan iz. Kalau antum pernah dengar ayat itu iz qala, itu ya, iz. Dzarab ketemu dzarab. Ya, yauma iz. Lalu dia ditanwin yauma idzin. Ya, karena mudhaf ilaih. Yauma idzin. Pada hari itu. Itu gabungan dua, yaum dan iz. Yauma idzin, pada hari itu, haddasa yuhaddisu. Apa arti haddasa yuhaddisu? Makanya ada muhadasah. Apa muhadasah? Percakapan. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Nah, ini haddasa yuhaddisu, haddits itu fi'il amrnya. Adapun nikmat Rabbmu, ceritakanlah. Nah, begitu juga. Yauma idzin tuhaddisu. Ya, ini al-ardu. Karena di dalam fi'il ini dia menggunakan ta, maka dalam fi'il ini ada dhamir mustatir takdiruhu hiya yang kembalinya kepada al-ardu. Ya. Jadi al-ardu si pelakunya yang bicara di sini. Pada hari itu bumi akan berbicara tentang apa? Akhbaroha, akhbar jamak dari khobar. Dia akan bercerita dengan seluruh berita-berita yang terjadi di punggungnya. Ya, dari awal manusia, Adam diturunkan ke bumi. Ya, diturunkan ke bumi. Lalu terus sampai ke anak cucu keturunan Adam sampai hari kiamat. Dia cerita semuanya. Masya Allah, cerita dia. Tentang ini, tentang itu yang terjadi di muka bumi ini. Ada yang buat begini, ada yang buat begitu, ada yang buat begini. Maka dimanapun kita berpijak, jangankan Allah Ta'ala, bumi pun bisa mengabarkan nantinya. Jangankan Allah Ta'ala, apalagi Allah Ta'ala. Alim, basir, ya, khabir, dia maha mengetahui perkara yang rahasia, yang melihat segala sesuatu, maha mengetahui segala sesuatu, yang maha meliputi. Ya, innallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi diliput semuanya oleh Allah Ta'ala. Tidak hanya reporter saja yang mampu meliput. Reporter itu liputannya itu terbatas, tapi kalau Allah Ta'ala tidak. Dia mampu meliputi segala sesuatu di tempat yang paling rahasia, walaupun sampai ujung dunia. Walaupun kita nggak tahu sampai hari ini ujung dunia itu yang mana. Ya, akan ku cari engkau sampai ujung dunia. Akan ku kejar kau sampai ujung dunia. Kalau dicari-cari mana ujungnya dunia? Karena dunia itu bulat katanya kan, nggak ada ujungnya. Ya kan, kecuali persegi panjang bumi ini. Kalau persegi panjang ada ujungnya. Ya, kalau bulat, meyakini bumi bulat, ya nggak ada ujungnya. Seharusnya jangan berkata demikian yang meyakini bumi bulat. Ya, akan ku kejar kau sampai berputar-putar, kan begitu harusnya. Keliling-keliling. Ya. Taib. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan semua berita-beritanya, akhbarnya. Berikutnya yang kelima, bi anna rabbaka auha laha. Ba-nya itu ba sababiyah, ya. Disebabkan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rabbaka, ka itu kembali kepada engkau ya Muhammad. Bi anna rabbaka ya Muhammad auha laha, memberikan wahyu kepada bumi. Nah, wahyu di sini bukanlah wahyu dengan makna syar'i. Paham ya? Lalu bumi itu diberikan ayat, tapi wahyu dengan makna lughatan. Secara bahasa, auha, memberikan wahyu adalah maknanya apa? Akhbara, memberitakan ataupun mengajarkan, atau bisa maknanya memerintahkan. Itu makna auha. Auha itu makna akhbara, amara, ya, dan yang semisalnya. Jadi bahwa Rabbmu ya Muhammad memerintahkannya. Maksudnya apa? Agar bumi tidak disalahkan dan bumi tidak bermaksiat kepada Allah. Bumi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini patuh sama Allah taala. Ketika Allah perintahkan goncang, goncang dia. Ketika Allah taala perintahkan dia untuk keluarkan, keluarkan.
apa yang ada di dalam perutnya. Ketika Allah Ta'ala perintahkan dia untuk berbicara, dia berbicara. Nah itu maknanya, bi anna rabbaka auha laha, bahwasanya Rabbmu yang telah perintahkan bumi untuk berbuat demikian. Kemudian ayat yang ke-6, yauma idzin, sama seperti yang di atas, maka pada hari itu yasdurun nasu ashtatan. Yasduru dari kata sodara, yasduru muncul. Ya, sodara itu bisa bermakna muncul. An-nas, maka manusia muncul pada waktu itu. Ya, ketika terjadi guncangan, muncul manusia. Dalam keadaan apa? Ashtatan, ini jamak dari syatta. Ya, inna sa'yakum syatta. Ya, usaha kalian tuh beda-beda. Nah, begitu juga pada hari itu manusia pun bermunculan. Sebagian ulama tafsir mengatakan bangkit dari dalam kuburnya setelah terjadi kiamat yang diguncang-guncang hancur, terjadi kiamat, lalu dibangkitkan manusia dalam keadaan ashtat. Apa ini ashtat? Itu dari syatta tadi. Bermacam-macam. Ya, berbeda-beda. Ada yang ketika dibangkitkan dia dalam keadaan begini, ada yang dalam keadaan begitu, ada yang dalam keadaan kegelapan, ada yang dalam keadaan merangkak, ada yang dalam keadaan jatuh, ada yang dalam keadaan diberikan bendera, ya, karena dia berkhianat, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya nanti Allah Ta'ala mengumpulkan manusia dari awal sampai akhir, ada yang diberikan bendera, ya kan? Innallaha jama'al awwalina wal akhirin. Ya, yaumal qiyamah yurfa'u likulli ghadirin liwa. Sungguhnya Allah akan mengumpulkan manusia dari awal sampai akhir, lalu akan dikibarkan bendera bagi setiap yang berbuat khianat terhadap amanah. Amanah yang diberikan kepadanya enggak dilaksanakan, khianat. Ya, maka dia akan diberikan bendera, dan benderanya itu bukan di depan, tapi di bokongnya di belakang untuk menunjukkan penghinaan terhadap dirinya. Ini salah satu, ya. Jadi beda-beda ashtat. Ashtat ini maksudnya beda-beda, bermacam-macam. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ya, ada yang kepanasan, ada yang mendapat naungan. Nah, itu 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat karena dia seorang imam yang adil, seorang yang sangat cinta dengan masjid, seorang anak yang dari kecil sudah beribadah kepada Allah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki yang menjaga kesucian walaupun diajak untuk berzina oleh wanita yang kaya raya dan cantik jelita, dia katakan saya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang yang dalam keadaan sendiri, dia mengingat Allah, dia pun menangis. 7 golongan ini dapat naungan. Berbeda-beda. Ya, yauma idzin yasdurun nas ashtata. Maka pada hari itu manusia pun bermunculan berbeda-beda, ashtat. Apa tujuannya? Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan amal-amal mereka. Aslinya ini kan fi'il majhul. Yurau ini fi'il majhul, fi'il mudhari' yang majhul. Ini mudhari'. Dari fi'il apa? Ara yuri, memperlihatkan. Ara yuri, aslinya liyuriyahumullahu a'malahum. Ini aslinya liyuriyahumullahu a'malahum. Lalu ya dimajhulkan sehingga maf'ulun bihum tadi menempati naibul fa'il, lalu dimunculkan wawunya liyurau. Ini ada wawunya ini waw sebagai naibul fa'ilnya, agar mereka diperlihatkan amal-amalnya. Jadi itu tujuannya. Tujuan manusia nanti dibangkitkan lagi, dimunculkan lagi, dan bermacam-macam keadaannya, ashtat. Tujuannya apa? Agar diperlihatkan kepada mereka masing-masing amal perbuatannya. Jadi setiap orang itu akan tahu, oh ternyata ginilah hasil perbuatanku, inilah hasil perbuatanku. Ya, oh ternyata saya imam yang adil. Oh ternyata saya adalah dulu orang yang begini, ya, yang dari kecil sudah beribadah kepada Allah. Oh saya dahulunya orang yang sangat memperhatikan masjid, sangat cinta dengan masjid. Oh saya dahulunya ternyata
orang yang menjaga kesucian. Oh, saya dahulunya orang yang sering muhasabah nafs, sering dalam keadaan sendiri mengingat dosa, mengingat Allah lalu menangis dan seterusnya. Oh, ternyata saya dulu adalah orang yang sering berkhianat. Kok dapat bendera kan begitu? Ya, di belakang lagi benderanya. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Bermacam-macam nanti pada hari kiamat, ya, keadaan manusia tujuannya adalah liyurau a'malahum. Kemudian yang ketujuh, Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan faman ya'mal, maka mannya ini harfu syartin, ya, huruf syarat ini, makanya ya'malnya itu sukun, lamnya itu sukun, jazm, ya, jazm dia. Dan huruf syarat di sini butuh jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Yaroh, yaroh. Nah, itu di akhir ayat itu yaroh, itu jawabnya. Aslinya itu kan ada alif. Yaroh, nah, ada ininya. Ro'a, yaroh. Dia dihilangkan, kenapa? Karena sebagai jawab syarat. Ya, sama seperti ya'mal, yaroh. Ya. Man yajtahid yanjah, siapa yang sungguh-sungguh akan sukses. Cara bacanya begitu. Mannya itu huruf syarat. Man yajtahid, dalnya ini harus disukun. Harus disukun, wajib disukun. Tidak boleh man yajtahidu, salah. Cara bacanya salah. Nah, begitu ya, nahwu itu nahwu. Ya, man yajtahid yanjah, hanya ini juga harus disukun karena dia jawab dari yajtahid tadi, dari man, huruf syarat, fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, itu sama seperti ini. Man ya'mal yara, siapa yang beramal ya akan dia lihat amalnya. Nah, gitu ya. Hu-nya itu yarahu, hu-nya itu kembali kepada amal. Ya, yaitu khairnya tadi, amal kebaikannya tadi. Faman ya'mal mithqala dzarrah, siapa saja yang melakukan khairan, kebaikan. Siapa saja yang melakukan khairan. Apa khairan? Kebaikan. Dan untuk mengetahui ini baik atau buruk bukan dari prasangka, bukan dari dugaan, bukan dari akal-akalan. Mengetahui sesuatu itu khair atau syar, baik atau buruk, itu dari Al-Quran dan hadis. Belajar, ya, dari mempelajari Islam, dari sumbernya. Taib. Jadi siapa yang melakukan amal khairan, kebaikan, mithqala dzarrah, walaupun seberat, mithqal itu ukuran, seperti so, seperti mithqal, so, mud, ya. Ini ukuran, nama-nama ukuran di masa waktu itu, mithqal. Maka siapapun yang melakukan kebaikan seukuran zarrah, zarrah nanti akan ada tafsirannya di sini, ya. Ada yang mengatakan itu namlah dan yang seterusnya nanti. Intinya zarrah ini adalah ukuran di masa itu, di masa turun ayat ini, di masa itu, ya, jangkauan manusia, indera manusia melihat ketika mengukur sesuatu yang paling kecil itu diukur dengan zarrah ini. Ya, beda sama kita saat ini. Memang teknologinya mengukur sekarang itu yang paling kecil apa? Apa yang paling kecil? Molekul, ya. Amuba katanya. Hewan atau apa kan begitu, ya. Seberat atom katanya gitu, ya, berat atom kecil yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan alat, ya, menggunakan alat yang dia diperbesar sampai berapa ribu kali sehingga kelihatan, ya. Taib 6. Jadi intinya seperti itu. Waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, siapa saja yang melakukan kebaikan seberat zarrah maka akan dia lihat. Demikian juga sebaliknya, waman ya'mal mithqala dzarrah syarran, dan siapapun yang melakukan perbuatan buruk, syar, walaupun seberat zarrah, yarah, maka dia akan melihat apa yang dia perbuat tersebut. Baik, jelas ya? Ini kita sudah bacakan beberapa maknanya ataupun i'rab ringannya serta makna kalimat per kalimat di dalam surat Al-Zalzalah ini. Insyaallah kita akan masuk kepada beberapa makna kalimat yang disebutkan oleh penulis di sini. Ada beberapa makna kalimat diletakkan dalam tabel di sini, bisa dilihat.
Ya, zulzilat yakni hurrikat. Makna zulzilat hurrikat, digerakkan. Harakatan syadidah syariah, harakatan syadidah syariah. Ya, ini dengan gerakan yang keras dan cepat. Nah, begitu ya. Bahkan kadang dalam hitungan yang kurang dari 1 menit. Ya. Mungkin bisa kurang dari 1 menit itu gempa itu. Cek. Kalau tek kan begitu ya. Kurang dari itu bisa. Cepat kadang gempa itu. Bagi yang pernah merasakannya juga cepat sekali rasanya. Ya, jadi itu zulzilat hurrikat harakah syadidah sari'ah. Asqalaha, apa makna asqalaha? Kata beliau di sini al-mauta alladzi dufinu fiha wa qila kunuzuha. Adapun makna asqal, beban-bebannya, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi akan mengeluarkan beban-bebannya. Maksudnya orang-orang yang telah meninggal, yang ditanam, yang dikebumikan, ya gitu ya, yang ditanam di dalam perut bumi itu akan keluar, dimuntahkan. Ada yang mengatakan makna asqal yakni kunuz, perbendaharaan bumi, kekayaan bumi. Ya, perbendaharaan bumi, karena bumi ini mengandung kunuz. Kunuz itu barang-barang yang berharga. Ya, barang-barang yang berharga itu tertanam di dalam perut bumi ini. Ya, maka sampai-sampai dalam Islam ada zakat barang temuan, kan begitu ya? Ada zakat kunuz ini, zakat barang temuan. Lagi gali-gali buat pagar, cetuk. Apa ini? Sekali emas batangan, ya kan? Sekali emas berbatang-batang. Banyak, nah, seperti itu. Nah, itu ada zakatnya. Taib. Yasduru maknahu yarji'u. Yasduru muncul ataupun dia kembali lagi. Kemudian ashtatan mutafarriqin, ya, firaqan, berbeda-beda, berkelompok-kelompok. Ya, ada yang kelompok orang beriman, ada kelompok orang kafir. Nah, seperti itu nanti dibangkitkan. Ashtat. Zarrah, ini tadi zarrah, misqala zarrah. Zarrah namlah hamra, la wazna laha, yaitu jenis semut merah. Ada yang mengatakan hamra ini ya jenis semut hitam yang kemerah-merahan. Ada kan yang kecil, la wazna laha, yang kalau ditimbang pada waktu itu enggak bisa. Ya, dulu kan ada timbangan juga, tapi yang paling sering digunakan Nabi itu bukan mizan, ya. Nabi SAW lebih suka kepada mikal, ya, kail, yaitu takaran. Yang lebih banyak digunakan Nabi pada waktu itu adalah menakar. Sekarang hampir jarang kita menakar, ya. Liter itu takaran. Nah, itu ya, liter. Nah, dulu kan sok, ya kan? Sok, ada mud. Oke, ini 4 kali ini 1 sok, ya. Kemudian yang semisal itu paling sering digunakan di masa Nabi SAW. Makanya namlah hamra ini ya sesuatu yang tidak bisa ditimbang. Kalau ditimbang dia nggak tahu beratnya berapa waktu itu. Taib. Wakila, ada yang mengatakan ma yurafi syu'a'i syams minal haba. Ada yang mengatakan zarrah ini sesuatu yang dilihat, ya, sesuatu yang dilihat pada cahaya matahari, pancaran cahaya matahari minal haba. Haba ini jenis debu. Kalau misalnya matahari terbit, ya, antum lihat matahari terbit, kemudian ada di bagian rumah yang mungkin ventilasinya bolong-bolong, sehingga cahaya matahari itu nembus seperti senter kan, syu'a. Nah, kan kelihatan itu kayak ada yang terbang-terbang. Pernah Anda lihatnya? Ya kan, debu itu haba namanya. Dalam bahasa Arab itu haba. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan haba'an mansura. Amal-amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Orang-orang musyrik, ya, orang kafir, syirik akbar, kufur akbar, itu amalannya seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan nanti apa yang pernah mereka amalkan semasa di dunia, tapi kami jadikan amalnya itu seperti haba. Nah, itu haba. Kalau antum mau lihat apa itu haba, itu
saat ada matahari misalnya, terutama matahari saat terbit itu ya, pagi, itu ada ventilasi atau rumah yang agak bolong, itu cahaya dari bolongan itu akan membentuk seperti senter kan begitu ya. Lalu ada yang terbang-terbang itu. Nah, itu haba namanya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya makna zarrah di sini haba. Ya, seberat itu. Ya, walaupun seberat itu amal kebaikan atau amal keburukan, maka akan dia lihat balasannya. Dia akan dapati balasannya. Ya, berapa itu beratnya? Haba itu berapa beratnya? Kan enggak tahu, makanya enggak ada beratnya dia terbang-terbang kan begitu kan? Terbang-terbang karena enggak tahu berapa beratnya itu, berapa gram itu. 0,0000000 berapa gram? Enggak tahu. Taib. Wakila ada yang mengatakan dzarrah ayyadribar rajulu biyadihi fama 'alaqa minat turab fahuwa dzarrah. Ada yang mengatakan bahwa zarrah itu apabila seorang memukul tangannya, puk, nah begitu ya, puk, baik itu di tanah atau dimanapun, maka apa yang menempel di tangannya tersebut itu zarrah. Maksudnya dari serpihan debu tadi. Intinya sebenarnya Allah Ta'ala ingin mengungkapkan sesuatu yang sekecil apapun itu tidak akan terluput dari Allah Ta'ala. Itu intinya. Ya, terserah nanti dengan kadar Allah, dengan kekuasaannya, dengan keadilannya mengukur zarrah itu seperti apa, maka itu semua dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat nanti. Dia akan menimbang semua amal, sekecil-kecil apapun amal tersebut, selama itu memang masih ada, kecuali enggak ada. Kalau enggak ada memang enggak bisa diukur, tapi ketika memang masih ada, maka Allah Ta'ala akan memberikan balasan dan manusia akan melihat hasilnya. Baik. Kita akan bacakan sedikit di sini yang beliau jelaskan sebagaimana biasanya dengan tanya jawab. Soal mata hadhil zalzalah al-mazkurah fi suratil karimah. Kapan gempa ini terjadi yang disebutkan dalam surat yang mulia ini? Ini gempa kapan ini? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jawabnya kata beliau, minal ulama'i man zahaba ila anna hadhil zalzalah fid dunya wa hiya min asyratis sa'ah. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa gempa ini terjadi di dunia. Jadi yang dimaksud gempa ini itu terjadinya di dunia dan dia sebagai asyratus sa'ah, sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya, sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Wastadalla li hadhil qaul bima akhrajahu Muslim fi sahihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama yang berpendapat dengan ini itu apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqiul ardu aflaza kabidiha. Bumi ini akan muntah, kata Rasulullah. Taqi itu muntah. Ya, qa'a yaqi'u. Ya, qa'a ar-rajul, laki-laki itu muntah. Ini taqayya. Ya, qayyi, muntah. Jadi kata Nabi, taqiul ardu. Bumi ini akan memuntahkan apa yang terkandung di dalamnya. Ya, aflaza kabidiha. Kabid itu sebenarnya asli maknanya adalah bagian dalam perut. Ya, bisa maknanya limpah, kabid itu. Ya. Jadi kalau mau diterjemahkan secara bahasanya saja, bumi ini akan memuntahkan limpahnya gitu ya. Kan tidak mungkin gitu ya. Jadi kita sebutkan bahwasanya bumi ini akan memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, apa yang dia kandung. Jadi apa yang terkandung di dalam perut bumi ini akan muntahkan itu. Puas keluar semuanya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqiul ardu afladha kabidiha. Ini diriwayatkan Imam Muslim ya dalam sahihnya dari Abu Hurairah tadi. Taqiul ardu afladha kabidiha amsal al-ustuwani minaz zahab wal fiddah. Masyaallah. Jadi bumi ini akan memuntahkan apa yang terkandung di dalam perutnya, yang dimuntahkan itu seperti batangan-batangan emas dan perak. Ustuan, tahu ustuan ya? Itu ustuan ini nih. Itu yang ini dikatakan ustuan. Ini tiang ini kan, tiang ini ustuan. Ya, jadi bumi itu akan mengeluarkan emas dan perak batangan-batangan seperti ini. Butak. Gede-gede. Ya kan?
Kita aja emas batangan sebesar ini aja mungkin rebutan ya. Coba Mas, apa namanya yang sekarang itu? Apa namanya emas yang gini? Emas batangan bukan kan? Oh, emas batangan. Yang kecil-kecil itu sekarang dijual beli. Koin-koin itu. Namanya koin emas ya? Emas batangan juga namanya. Apa namanya? Emas batangan ya? Bukan emas di Jawa sana ya. Ya, jadi seperti itu. Sekarang aja kita lihat emas-emas batangan yang mungkin dengan kadar ya kecil-kecil begini sudah menggiurkan ya gitu ya. Ini seperti ustuan. Ustuan itu batang bangunan. Ya, seperti inilah kurang lebihnya. Ini namanya ustuan. Jadi berupa batangan-batangan emas yang gede-gede, besar-besar itu keluar dari perut bumi. Kan enak kan begitu ya? Enak kan begitu? Langsung rebutan kita. Itu gimana bawanya? Ya, mau diangkut juga berat. Nah, begitu. Taqiul ardu afladha kabidiha amsalal ustuwani minaz zahab wal fiddah. Berupa emas dan perak juga. Emas batangan, perak batangan. Fayaji'ul qail. Fayaji'ul qatil. Sehingga seorang pembunuh pun akan datang melihat bumi itu mengeluarkan batangan, emas batangan, perak berbatang-batang seperti itu. Seorang pembunuh akan datang, fayaji'ul qatil, fayaqul, dia katakan, fi hadza qataltu. Ini gara-gara ini nih aku dulu pernah membunuh, kata dia. Ya, gara-gara ini aku pernah membunuh. Ya, gara-gara rebutan emas kah? Mungkin gara-gara harta. Ya, fi hadza qataltu. Ini sebab ini aku dulu membunuh. Wa yaji'ul qati'. Seorang pemutus hubungan silaturahmi pun akan datang juga. Fayaqul fi hadza qata'tu rahimi. Nah, ini gara-gara ini. Jadi enggak selera lagi mereka. Inilah pada hari kiamat. Bermunculan emas keluar sendiri. Bumi itu memuntahkan, nih yang kalian rebut-rebut selama ini, kalian membunuh manusia gara-gara ini, kalian memutuskan silaturahmi gara-gara rebutan ini warisan, ya kan? Ada yang meninggal, hartanya banyak, rebutan. Putuskan hubungan silaturahim, bunuh-bunuhan, ya, dan seterusnya. Gara-gara harta. Maka nanti di akhir zaman sebagai tanda dekatnya, ya, sebagai tanda dekatnya kiamat, bumi ini akan memuntahkan apa yang dikandung di dalam perutnya. Ya, wa yaji'us sariq. Seorang pencuri pun akan datang. Fayaqul, dia akan berkata, fi hadza quti'at yadi. Ini gara-gara ini tanganku puntung. Gara-gara ini tanganku puntung. Kenapa? Dia mencuri, dipotong tangannya. Taib. Summa yada'unahu fala ya'khuduna syai'an. Setelah itu mereka tinggalkan emas-emas batangan tadi dan tidak mereka ambil sedikit pun, tidak selera lagi mereka. Ya, tidak selera lagi. Begitulah manusia. Ketika dia tidak ada, bernafsunya dia ingin memiliki, tapi ketika ditampakkan yang banyak, muak sudah. Iya kan? Muak sudah. Aduh, enak. Ya kan? Dikasih satu piring kepiting, ya, dihidangkan di puluhan orang, rebutan. Ya, begitu kepitingnya ratusan piring, enak kan gitu ya. Sudah enak. Begitulah. Jadi tipuan dunia. Ya, makanya sering itulah dunia. Jangan tertipu dengan dunia yang kalau banyak ditampakkan banyak, muak kita. Enak kita. Sama seperti ini. Muncul sudah nih mas-mas batangan. Waduh, kenapa ini kok besar-besar betul kan begitu ya? Gede-gede betul seperti ini. Gak selera lagi, muak sudah. Sehingga dia pun tidak mau mengambilnya. Sehingga dia mengatakan bahwasanya zalzalah yang dimaksud dalam ayat ini itu terjadinya di dunia. Karena bumi ini mengguncangkan isi dalam perutnya dan dia keluarkan isinya. Taib. Wa min ahlil ilmi man qala, tapi ada di antara ahlul ilmi yang berpendapat inna hadhil zalzalah zalzalatu yaumil qiyamah. Ada yang mengatakan zalzalah dalam surat ini yaitu kejadian kiamat, terjadinya gempa ini pada hari kiamat. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Zalzalah ayat 6 tadi, yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya ini terjadi bukan sebatas tanda hari kiamat, tapi ini benar-benar
gempa ini, guncangan ini sebagai tanda terjadinya kiamat. Ya, wa ala hadzal qaul al-akhir yumkinu tawjihu qawlihi alaihi salatu wassalam taqiul ardu afladha kabidiha. Dan berdasarkan pendapat yang terakhir ini memungkinkan mengarahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, taqiul ardu afladha kabidiha, bumi ini akan memuntahkan isi dalam perutnya, bi anna dzalika qaribus saah, bahwasanya itu terjadi ya dekat dengan terjadinya hari kiamat. Famin asyratis saah kasratuz zalazil, dan di antara tanda dekatnya hari kiamat banyaknya terjadi gempa. Itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala yastalzimu ayyaqa ma'a zalzalatis saah, Allahu a'lam. Dan tidak melazimkan itu terjadi bertepatan dengan terjadinya hari kiamat. Karena tanda-tanda hari kiamat ini bisa jadi 1000 tahun sebelumnya terjadi. Ya kan? 1000 tahun sebelum terjadinya kehancuran semua, terjadi tanda-tanda kiamat. Karena banyak tanda-tanda kiamat disebutkan di dalam hadis, di antaranya kathratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa. Ya, banyaknya terjadi gempa. Taib. Kita cukupkan dulu ya. Sudah 6:30. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Insyaallah enggak terlalu panjang. Nah, sebagiannya nanti kita sebutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi menjadi tambahan ilmu. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.